Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Izada, kembali lagi dengan kita, aku Alia, Aku Audrey di Podoza Podcast Izada. Jadi ini episode kedua kita dan kita bakal ngomongin tentang Aimun bersama gestar kita kali ini. Ada siapa aja nih? Hai, aku Alexa. Aku Luna. Aku Atina. Ini dari kelas berapa dulu nih? Aku kelas 12B. Aku dari kelas 11B. Aku dari kelas 12B. Nah, jadi mereka ini adalah peserta dari Aimun. Aimun itu kepanjangannya apa ya? Asian Youth International Month United Nations. Oh, panjang ya. Iya. Jadi karena Aimun tuh kayak lagi jadi topik yang hangat ya sekarang di antara kelas 10 dan kelas 11. Karena lagi ngebuka ini Baru ya? apa? Registrasi Iya, lagi. registrasi baru lagi. Jadi ini bakal membuka insight kalian buat kalian yang mau join Aimun nanti gitu. Jadi I want to ask you something. Jadi kalian pas ikut Aimun kemarin itu pertama kali kayak pernah ikut MON sebelumnya? It was my first time. It was your first time sama juga pertama kali. Berarti first time juga ya? Yang first member. Boleh dijelasin sedikit gak kayak awal mulanya tuh dari apa sih? Masa awalnya tuh kenapa bisa tertarik gitu masuk Aimun? Iya. Coba dulu deh boleh. Oke, jadi awalnya tuh aku emang nggak mau ikut Aimun sama sekali karena kayak I was so down. Jadi aku tuh mikirnya aku nggak bisa, aku ini terlalu it's something out of the ordinary. I mean, it's something out of my league gitu kayak. Ya aku udah mikir kalau misalnya aku nggak bakal bisa kayak ke luar negeri terus ketemu orang baru berdebat kayak gitu. So it's not my thing. Cuman emang Aimun itu udah jadi specifically MUMI itu udah jadi incaran aku. Jadi kayak sering muncul di sosmed terus kayak orang-orang dapat bestsellers gitu tuh sering muncul lah pokoknya di sosmed aku. Terus ya udah aku interested dan emang waktu itu aku diajak buat yang ketemuan bareng itu loh yang sama dia itu terus aku bilang ke mama terus katanya disuruh ikut terus akhirnya aku nggak daftar terus aku dimarahin karena aku nggak daftar jadi udah akhirnya aku beneran daftar Karena it's a big opportunity nggak sih? iya ini sebenarnya big opportunity dan ya sayangnya sih aku telat coaching sekali jadi kan ada 3 coaching ya aku cuma ikut 2 coaching. Oh jadi sebelum masuk ke Aimun itu masa sebelum berangkat itu kita ada coachingnya dulu. Ada. Boleh dijelasin dikit ya kak itu coachingnya apa aja? Kalau kita itu coachingnya itu ada 2 macam, coaching face to face sama satu coaching online. Kalau coaching online itu sebenarnya udah dipersiapkan dari company yang langsung dari Oke. And then kalau yang untuk face to face itu sebenarnya kita kalau misalnya cari ya. Iya. Oh, nyari ini Dari itu kan Global ID gitu. Iya pokoknya kayak ada perusahaan yang kayak specifically coaches for specific MUN. Oh. Tapi itu juga dari kita yang tadi biar so we can be more prepared. Oh for jadi our- itu sebenarnya optional ya? Yang Iya. kedua itu. Oh, oke. Cuma dari sekolah juga kan jadi ya. Iya. Jadi total ada 3 coaching dari sekolah, dari company, sama satu lagi nyari sendiri gitu ya? No, jadi kayak kan yang si online tuh dari apa namanya namanya international iya pokoknya dari IGN gitu terus 2 lagi yang dari perusahaan jadi sebenarnya kayak sekolah yang nyari perusahaannya itu loh Iya. jadi kayak ya bisa dibilang itu sebenarnya penyediaan dari sekolah cuman ya emang dicari gitu lah ya. And for apa tuh yang coaching face to face ini kan dari itu mereka juga they've had experience with the MUN Iya, jadi conference. kayak emang udah alumni, Iya, alumni. Iya. Ngomongin tentang coaching, pasti kan kemarin aku lihat Alek kayak ngerjain papers gitu kan. Nah itu kan berarti ada tahap-tahapnya kan sebelum berangkat ke Aimun di Malaysia kemarin. Nah itu tahap-tahapnya apa aja? Jelaskan. It's like making the Making papers. papers, Apa gitu. Jadi kita tuh sebelum kalau di MUN itu kita harus mempersiapkan materi-materi kan kita masuk beda organisasi kayak Iya. WHO, UNICEF,
UNHCR Itu kan random. Iya, random. dipilih sama Igan. awalnya sih, tapi kalau registrasi lebih awal milih sendiri, tapi kalau bisa fullnya kan cepat, jadi kalau nggak masuk, kalau udah full ya kita dipilih random gitu. Jadi kita kan nanti dikasih study guide-nya, kayak apa yang kita harus belajar, harus preparing buat nanti pas MUN-nya. Terus jadi kita harus research sendiri semua apa yang dibutuhkan, dan kita harus mempersiapkan position paper itu buat kayak ya where does our country, kayak negara kita tuh mereka tentang masalah ini yang kita harus debate about itu, where does our country stand about it. Jadi itu position papernya tuh tentang itu. Dan itu juga kewajiban untuk kita submit sebelum kita ke IUN-nya. Berarti itu nanti hal yang dibahas sama kalian pasti sana. Iya. Terus kalau Kak Atina tadi IUN itu udah beberapa kali? Pertama kali sana. Pertama kali boleh di-sharing juga. Sebenarnya kalau yang untuk pertama kali itu kan I've already known about IUN kan dari dulu. Tapi sebenarnya cuma I didn't have that much of a courage to join by myself. Jadi kayak tiba-tiba pas ada the person from IGN went to our school, itu menurut aku kayak opportunity yang kayak hebat banget. Jadi kayak I talked it out with my family, and then katanya they agree, and so that's where I started to join, and then I started learning more about it, and that's basically how it started. Oh. Terus kan masa ini kayak udah pernah ngikutin IUN, kira-kira tantangannya tuh apa aja Kak di sana? Apalagi kan kalau di first timer tuh ke luar negeri, terus kayak nervous ya hasilnya, terus kayak cuma bisa ngandelin guru dan sisanya tuh di kalian sendiri kan. Itu boleh di-sharing dikit gak Kak? Apa aja sih tantangannya? Boleh. Coba Kak Atina mau ngomong. Tantangan aku mungkin paling besarnya itu di sana ragu sih, rasa ragu aku. Iya. Because it's like a new environment, and there's kayak bukan satu negara aja kan, kayak ini beneran dari 30 plus negara coming together to one room. Dan itu menurut aku tuh kayak everyone has like different potential, and then the feeling like you can keep up. Itu kan juga ragu, tapi sebenarnya the more you play inside of that room itu kayak makin anteng, because everyone is karena tuh semuanya punya kayak experience yang masing-masing kan. Gitu sih kalau untuk aku. Juga it's not like we shouldn't be too afraid kalau kita first timer, soalnya ternyata Amin tuh kayak 80% mereka first timers. Jadi bukan kita doang yang kayak oh what are we doing gitu, ternyata yang lain juga kayak gitu. Terus tapi kayak aku sih pas itu ragunya kayak kurang siap materi, soalnya kita pas di ini tergantung juga organization apa, tapi di organization aku itu ILO, kita nggak boleh kayak research lagi pas kita di dalam ambilan pas di ruangan itu nggak boleh ada research tambahan, jadi kita harus dari research yang kita udah prepare dari berbulan-bulan sebelum ambilan itu. Jadi aku sih pas itu ragunya kayak kurang research tentang negara aku sendiri atau tentang masalahnya gitu. Tapi lama-lamanya kan banyak orang, pasti ada juga orang yang di ruangannya itu mereka emang jago gitu, mereka bakal ngebawa arus debatnya buat satu ruangan gitu. Jadi jangan khawatir juga kayak gimana, oh ini nanti debatnya gimana, nanti pasti ada satu orang yang bisa ngebawa ini. Beneran kayak go with the flow. Iya. Jadi kayak mau gak mau harus bisa Harus kan adaptasi ya. jalan dia kan. Terus kalau Kak Alexa tadi kan kayak semuanya kan pada first timer gitu kan, dan dari negara yang berbeda-beda juga. Kalau Kakak ada kayak culture shock gitu nggak? Atau kayak Funny moments. iya kayak Ada nggak funny kayak moments? gak pernah Atau kepikiran memorable moments dari IUN kemarin? Jujur akhirnya aku bisa ngerasain gimana ngomong sama orang Filipina, I don't know why Filipina. Kamu sama kita nggak sih? Iya, no, like their English is so. Yeah. Apa ya kayak it's Their accent? iya, their accent is so ciri khas gitu kan. Iya, kayak khas banget orang Filipina, jadi kayak oh my god, akhirnya bisa I'm so proud of myself kayak bisa ngobrol sama orang kayak orang Arab, orang Filipina, Thailand, and like other countries gitu sih. Cuman kalau culture
kayak Ya, feels the same. iya, it feels the same. Kayak ya udah kayak ketemu sama orang biasa aja Iya. gitu. Cuman bedanya ya dia latar belakangnya oh dia dari sini gitu. Tapi semuanya ngomong bahasa Inggris ya? Iya, Iya. bahasa Oke. Inggris. Nah itu timeline apa gitu? Kita berapa hari sih? Ayo tuh kemarin. 3. Iya. Itu ngapain sama 3 hari? Jadi kayak hari pertamanya itu free apa ya kayak Itu baru- kita opening dan emang baru nyampe gitu kan jadi suruh istirahat. Next day-nya langsung full seharian conference. Kita hari pertama juga ada gala dinner. Oh iya, Oh, di sini. Itu di hari pertama? Hari Iya, pertama ada. ada. Jadi kayak opening terus gala dinner. Iya. Iya, opening jadi gala dinner. Iya. Di situ kita ada sambutan dari para orang dari United. Dari dari Iya. Ada juga beberapa dubes. Kalau nggak salah ada Iya, dubes juga yang ngomong juga. Iya. Iya. Terus kayak performance dari beberapa negara. Iya. Kalian perform nggak? Enggak. Tapi yang perform itu dari ini ya, Lab Square. Iya, tapi kita juga bisa registrasi buat perform di Island. Iya. Oh, jadi kalau dari Indonesia, masa kayak tiap negara tuh dari berbagai sekolah Iya. juga ya? Iya. Oh, Kalian ketemu nggak sama kayak perkumpulan orang Indonesia? Banyak banget. Iya. Kayaknya karena di Malaysia juga kan paling dekat. Jadi Iya, iya. mayoritasnya. Iya. And then what's after the gala dinner? Gala dinner, the second day is actually where the conference Yeah, happens. Yeah, that's where we do the Debate. debate. Yeah. Itu berapa jam? In I heard total, lama. it was like 6 hours ya sih. Yeah. It was like from 7 in the morning till 6. Yeah. dan itu kayak Kalau untuk for the bid sebenarnya we have like apa namanya pengajuan untuk ada Gini. Iya gitu, dia kayak dimulainya itu dari negara mana dulu ditentuin atau kayak Topiknya dulu. No, so itu yang awal speech awalnya. Jadi itu kayak setiap negara nanti dipilihin nanti kan kita setiap ruang tuh ada 3 head chairs atau mereka yang kayak ngatas apa like they're controlling the room like they're making sure like no one is going against like the rules karena juga ada rulesnya IMON terus mereka bakal juga nentuin siapa kan awalnya kalau IMUN ada speech jadi nanti beberapa negara ya JSL speech Biasa kan? ya salah satu pandangan apa? Nah itu Kita itu apa biasa tuh? it's like an opening statement from our country, Yeah. like where our country stands gitu. Yeah. Jadi itu openingnya makanya abis itu kayak kita Mulai mulai dari start. Jadi nanti head chairnya tuh bakal Dia yang pilih. Iya, Yang siapa nih yang mau duluan? Tahu. Terus Iya. nanti jadi nanti dia pilih-pilihin. Hah? Dan kita tuh maju ada limited time juga. ya 2 menit atau 1,5 menit time. iya kita iya. jadi kita tuh IMUN conference tuh bener-bener Bebas dari bebas beneran dari kitanya bukan dari judge-nya yang nentuin kayak oh setiap speech berapa lama atau debatnya kan juga nanti pas debat antar kayak negara itu juga kita nentuin kayak berapa menit gitu ya Oke. Terus kayak kalau keuntungannya milih duluan tuh apa? Dilihat sama chairnya. Kayak potensinya dari sama chairnya. judge. Itu kayak jadi dinilai juga ya? Iya. Nah, makanya tuh nanti kayak di endingnya bakal ada awards-nya itu kan Yang best itu best ya. delegate, terus best speaker Iya, gitu best gitu. speaker. Itu nanti si head chef yang bakal nilai Oh. kalau misalnya kamu maju duluan poin plusnya tuh ya itu bakal dilihat sama judge dan juga ini nggak sih yang kayak dia bakal dipilih sebagai jadi kalau oh iya itu pas forming the blocks Iya. itu jadi kayak setelah kita tahu ini kan pas kita pada maju setiap negara maju buat speech itu kan mereka nentuin apa kayak mereka they say their position like where does their country stand about the topic terus itu dari situ kayak orang-orang bisa mulai kayak mikir-mikir kayak oh negara aku ternyata tuh kayak idenya tuh sama negara lain itu juga kita tuh di dalam conference itu bisa kasih notes ke negara-negara lain ya passing notes jadi biar kayak oh nanti pas ada yang debat bebas itu kita nanti gabung ya kayak Kita satu alliance. No, just like kayak passing nggak boleh notes. ngobrol satu sama itu nggak boleh jadi kayak nanti Nah, jadi ada orang-orang yang khusus buat
Kasih nosnya gitu. kita jadi kayak cuma ngangkat nosnya nanti dikasih ke orangnya sama itu itu dikas karena takut dikira takut nyontek apa gitu Bukan nyontek tapi kayak biar kan juga pada Biar ya, confident. confident. So, Karena kayak imagine this is like we're representing a country, so not a lot of people can know what we're doing. confidential. Nah itu aku lihat di TikTok ada yang kayak negara pers sama negara yang nggak pers. Oh, Kita bisa iya. jelasin itu bukan buat akhir-akhirnya. itu beda sama judge dinilai berdasarkan Enggak, statement jadi kami. kayak misalnya kita udah debat antar negara dan debat antar iya benar nggak benar debat Ya, antar debat negara antar solusi, iya terus nanti tuh si judge-nya ini betul di akhir-akhir ya ini benar akhir conference itu jadi nanti judge-nya bakal nanya kayak menurut negara A solusi ini tuh kayak satu tujuan satu pandangan gak sih sama negara A jadi nanti kayak kalau misalnya kamu setuju you pass wait no Dari awal. pasti yang A pass is kayak pas kita solusinya tuh oh iya sorry Draft resolution, draft iya resolution. gitu sorry Kalau diterima sama judge. Iya, diterima Iya. sama judge. So basically what happens is kalau kita udah selesai kayak ngebikin kayak kelompok-kelompoknya sendiri, itu kelompoknya itu beberapa negara dan delegates negara. And then kayak pasti berpisah kan itu. iya Biasanya dua Kayak or three. juga. Iya, jadi kayak satu draft resolution bisa ada beberapa negara begitu mereka perlu signature. Oh. Iya, jadi kayak mungkin let's say the delegate of Russia and the delegate of United States made like this specific draft resolution, udah itu mereka berkumpul dengan beberapa negara untuk signature-nya. Udah itu di situ let's say ada dua draft resolution. Satu untuk one and two apa tuh solusi. Nah, di situ pas akhir-akhirnya banget mereka bakal kayak ada presentation tentang draft resolution mereka. Udah itu nanti bakal ada kayak voting. Iya, Itu voting. Iya, Voting. Udah itu di paling pertama itu kalau nggak salah kita ditanyain kalian itu mau apa tuh? oh iya President building. Jadi, President sama president voting. jadi yang sebelum ini ya sebelum enggak pas awal-awal banget kita pas masuk ruangan itu di absensi dulu setiap negara terus nanti kita pas dipanggil negara kita bisa jawab present atau present and voting. Kalau present and voting itu mereka pas akhir-akhir draft resolution itu basically kayak the solution to the masalah. Terus jadi kalau present and voting kita cuma bisa vote yes and no. Tapi kalau present kita bisa vote yes, no atau enggak vote. Sama abstain, iya. Iya. So kalau di akhirnya itu, let's say the draft 1 itu lebih banyak yang bilang agree. Dan itu yang draft kedua lebih banyak yang bilang enggak atau enggak lebih banyak yang bilang abstain. So let's say that the draft first is the one that passed. Yeah. Iya. Jadi that's like the solution. That's like the whole point of the MUN conference itu buat draft resolutionnya basically kayak buat nyari solusi di masalah itu kayak yang biar setiap negara like the countries can agree on gitu. Terus kalau udah maju gitu, kan tadi kan kayak angkat tangan gitu ya, itu ada limitnya nggak tiap negara kayak misalnya boleh cuma 2 kali atau sekali? Itu free. Itu tergantung judge-nya berapa kali memanggil negara itu. Tapi biasanya sih judge-nya juga pengen chairs-nya pengen give opportunity to the other negara. jadi pasti bakal bilang kayak bagi negara yang belum maju kita ditaruh di listnya nanti mereka maju. Tapi ada nggak yang kayak apa sih? Maksudnya kayak kalau aku sih kebayangin kalau anak-anak Ainun tuh orang yang kayak apa sih confident banget ya. Tapi tuh ada nggak sih kayak yang masih minder gitu? Banyak ya. Banyak juga yang nggak maju sama sekali atau nggak ngomong sama sekali ya. Terus buat apa kayak gitu? Jujur kayaknya terpaksa tau. Iya, cause I have a story. Sebelahku, jujur aku lupa ya dia orang mana. Maybe Eropa.
tapi dia tuh nggak prepare sama sekali. Oh, Jadi she doesn't have GSL speech ataupun position paper sama sekali. Oh ya? Jadi dia tuh mengandalkan HP-nya dan AI. Demi apa? Terus jadi juga tapi di iMon specifically AI emang fully dilarang loh. Iya. Dilarang. Jadi kan emang pokoknya tuh HP kalau bisa dimasukin ke tas. Jadi no searching, no apa. Jadi kayak kalian HP itu cuma buat itu saja gitu. Terus ya itu yang tadi aku bilang, nanti judge-nya akan nulis yang negara mana aja yang belum maju. Nah, negara dia tuh maju. Pas maju, bawa HP. Dan sumpah, from the corner of my eye, aku lihat dia tuh lagi searching di AI, chat GPT, I swear. Dari apa itu gak? Nyari Dia buat negaranya gitu. negaranya. Jadi pas dia maju, ya, mungkin dia juga belum fasih gitu ya bahasa Inggrisnya, karena kayak emang terbata-bata dan emang kayak baca banget gitu loh. Terus ya udah, akhirnya pas dia turun, si Joshua ngomong, dia kayak ngerimain kalau no phones allowed, no AI allowed. Ketahuan. Tapi kok yang kayak gitu kok bisa lolos sih, kayak lolos gitu? Emang gak ada penyaringannya kak? Seharusnya ada kan? Terusnya kayak emang gak dicek kayak udah ada apa notes-notes kayak gitu-gitu? Dicek, kok dia bisa? Sebenarnya yang dicek itu position papernya, karena kan position papernya itu di email. Itu kayaknya position papernya chat GPT deh. Iya. Oh kayak gitu sih. Oh memungkinkan banget. Iya. Tapi ada yang keliling nggak yang kayak buat ngecek-ngecekin orang? Oh enggak sih, Enggak, enggak yang enggak ada ada. yang kayak sistem itu, cuma ya aneh aja. Aneh banget sih sebenarnya. Itu tuh kayaknya pas dari negara itu makanya. And then what happened to his speech? Iya. Iya udah, kayak dia ngomongnya tuh kita iya, dan pokoknya dia tuh, aku ingat banget dia pas speech tuh, pas di depan kan ada podium ya, you put your paper there, tapi enggak gitu kayak sumpah Kayak speech hari Jumat di Zara. iya, Iya. aku kayak kasih gitu sama dia, tapi at the same time kayak ya lu ngapain ya, you signed your organization and fair. Sumpah, Juga banget sih. aku malu sebut dia. Jujur ya. Semangatnya telepon itu. Semangatnya. Tapi kalau masalah kayak masih ada yang ragu atau yang kurang confident, jujur aku belum coba tahu. Iya, I think all of us. Iya, Semua yang first timers. Iya, jujur pas sampai sana tuh kayak langsung The stars. kayak, aduh ini ngomong apa ya? Rasanya itu profesional banget. Iya. Iya. Sebenarnya tuh anak-anaknya ragu semua. Iya, maksudnya kayak aku lihat saya kayak proper banget. Iya. Terus dia bawa laptop gitu. Itu gimana doang? Tapi kayak at the same time, iya sih, most of them kayak emang kayak gitu. Karena aku kayak di SMP aku sebenarnya ada juga kan MUN, tapi dia full online, dia nggak pernah bayangin yang kayak pakai jas kayak wow. Tips and tricks buat first timer Ayuman. Let's go. Be well prepared. Pas sampai sana udah nggak apa-apa, just let it flow. Mau lo ragu, mau lo enggak, nggak apa. Kayak cause it's your first time ya. Jadi kayak jadi yang penting kamu udah well prepared pas di sini, pas di sana ya udah nggak apa, let it flow aja. Gak usah terlalu ragu, gak usah terlalu mikirin ini itu. Yang penting bisa bahasa Inggris, biar lancar dan ngerti, udah gitu Habis aja. gitu. Iya. Ada Dari juga Luna, Pokoknya jangan terlalu takut if you're the first time because everyone else is also a first timer. Terus juga please be well prepared. Kayak researchnya bisa mulai dari berbulan-bulan sebelum Ayumunnya mulai sama apa ya? Kayaknya itu aja sih, harus pokoknya yang penting itu well prepared. Sama kalau ada apa-apa kita bisa maju, coba maju aja. Kayak nanti pasti regret, pasti if you didn't go speech or like debate to anyone at all, you're definitely gonna regret it after you finish IMO.